Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian sehingga kita mampu kembali berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini, yang biasanya kita mengadakan ta'lim di kelas, namun pekan ini suasananya berbeda di masjid. Mudah-mudahan sangat ramai begitu ya. Meskipun ramai, namun mudah-mudahan bisa tetap fokus kita, menambah kehusyuan kita dalam taklim karena di masjid begitu ya. Baiklah, jamaah besti sekalian. Aduh, segala ada pintu roboh lah. Baik. Beruntung tidak terkunci ya. Oh, dari setengah 12 ya sudah terkunci. Baik. Sekalipun banyak pemandangan-pemandangan yang lain, namun mudah-mudahan kita mencoba tetap fokus, tetap khusyuk gitu dalam menyimak kajian yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Insya Allah tema yang akan kita bahas kali ini berkenaan dengan sebuah hadis Rasulullah yang redaksinya kurang lebih bahwa tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki kesombongan dalam dirinya, dalam hatinya, sekalipun sebesar biji sawi. Jadi tema bahasan kita pada kesempatan sore kali ini berkenaan dengan kesombongan. Kalau kita lebih sering dengar sombong amat gitu ya, sombong amat gitu ya. Ini perkara sombong yang memang sadar atau tidak kita seringkali justru merasakan atau mengalami itu. Bahkan justru kesombongan itu hadir ketika kita menghadapi pujian. Bukan menghadapi ujian, justru menghadapi pujian. Jadi kita akan sama-sama nanti membahasnya, dan tema kajian kita pada kesempatan sore kali ini kembali berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun dari tim redaksi. Namun sebelum itu semua, kita akan sama-sama menyaksikan opening video yang akan kita sama-sama tonton. Ini bukan acara nonton bareng ya Mbak Didin ya, ini acara kayak nobar timnas ke TV ini. Baik, kita sama-sama menyaksikannya.
lancar sekali itu. Berarti di ya sendiri itu di alun-alun deh. Bagaimana ada ke rumah? Wah, sekali itu. Yang udah bapaknya ini. Mak, kau dia? Iya. Ya, mak yang keluar itu. Mak lagi sakit kan? Iya. Boleh diminum nih? Gimana dengan kau itu? Oh, iya. Air-air ini sepi, dalam kan? Sama. Kalau saya kan udah seminggu dagangan sepi terus. Apa mana siap dina tinggi 5.000 di tahun sodik. Sudah ada orang laku. Jangan lupa baik, Mas. Oh, Kang Sodik ya, utama Kang Jawara, jadi semangat sama kita. Iya. Kalau nggak tahu aku itu masih jadi preman itu di Sumatera itu. Mungkin itu sisa itu sudah patah-patah tulangnya itu. Seenaknya aja kita kan ini yang mikir ini kan. Pedagang kecil masih aja dia minumnya juga. Bapak ada sama Kang Fadi kan? Baik aku itu. Aku itu pernah yang namanya ibu bapak silat, ibu bapak tolu itu. Juga aku bisa itu. Dari kelurahan, dari kabupaten itu. Aku gimana? Wih, masa sih? Serius aku itu. Sekarang aja aku tak mau berantem seperti jawara-jawara seperti sekarang ini kan. Aku itu ingat sama nasi ama aku itu. Dia bilang, kalau kau nanti udah pergi merantau nanti, jangan pernah ribut lagi kau itu di sana. Kalau kau ribut lagi di sana, mama nggak bisa lihat muka kau lagi nanti. Aku bilang gitu, dari situ aku itu nggak tahu berantem lagi. Emang bisa tak? Silakan. Bisa aku itu. Wah, sembarangan sekali. Lihat nih. Yes. Dia suara lagi biasa. Benar, baik. Iya. Yang gerak. Dua ini mau.
Baik, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan video terkait dengan tema kajian yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Yang pertama adalah, bagaimana Ustadz sikap kita dalam menghadapi pujian, Ustadz? Menghadapi pujian agar kita tidak terjerumus pada kesombongan. Tafadhol Ustaz, bisa dijawab terlebih dahulu. Ustaz, Afan pakai ini ya Ustaz. Ya. Malah mati ya? Nyala dulu. Gak nyala Ustaz? Belum nyala? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian? Di antara sikap kita sebagai seorang muslim, yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari bahwa sesungguhnya yang layak untuk dipuji itu adalah sesungguhnya Allah SWT. Jadi bukan diri kita, sebab kita adalah merupakan makhluk terlemah yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak memiliki daya upaya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa yang berhak untuk berkati diri itu sesungguhnya adalah Allah SWT. Yang kedua, kita hendaknya senantiasa menyadari bahwa sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk, kita adalah makhluk yang lemah. Jadi kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki daya upaya melainkan atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sehingga kalau kita menyadari seperti itu akan membuat kita tidak mudah untuk larut dalam pujian ini, tidak mudah larut dalam pujian, atau seringkali dalam bahasa lain membuat tidak membuat kita kemudian mudah untuk terjebak di dalam keterperdayaan terhadap apa yang diberikan pujian orang lain. Apa yang kita sebut sebagai huruf, ya, kalau bahasa Indonesia ini GR. Kalau bahasa Arab itu huruf itu maksudnya terperdaya. Dan biasanya terperdaya karena pujian yang diberikan. Sehingga kita merasa bahwa pujian itu memang layak untuk kita. Nah, ini yang kedua, jadi kita harus menyadari kelemahan kita. Khususnya kita tidak memiliki daya upaya melainkan atas apa yang sudah kita berikan. Jadi sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, kita lemah. Nah, yang ketiga hadis kita yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita sadari adalah bahwa kita tidak larut dalam pujian, karena kita menyadari bahwa sesungguhnya apa yang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang dekat, bukanlah sesuatu yang pasti. Dia akan senantiasa ada pada diri kita. Jadi kalau orang dipuji karena ketampatannya, dipuji karena ilmunya, dipuji karena kekuasaannya, itu bahwa
itu semua akan berakhir. Itu semua tidak hilang. Jadi ini membuat kita kemudian tidak larut dalam pujian-pujian yang diberikan oleh manusia. Dan yang keempat, kita menyadari bahwa masih ada orang-orang yang memang mereka lebih layak untuk dipuji dari ini. Atau dalam bahasa yang lain sesungguhnya, sekalipun kita mendapat pujian seperti itu, kita menyadari bahwa masih ada orang-orang lain yang memang punya kelebihan. Ya, terhadap apa yang telah dipuji oleh orang lain terhadap diri kita. Misalnya orang memuji kita karena keilmuannya, yakinlah bahwa ada orang yang ilmunya lebih tinggi dan ilmu yang kita kan? Nah, sehingga dengan keyakinan seperti ini, dengan kesadaran seperti ini, insya Allah membuat kita tidak mudah larut dalam pujian-pujian yang lain. Ya? Jadi justru kita akan senantiasa memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita disuruhkan untuk mengucapkan hamdalah? Ya, karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam situasi tertentu itu adalah merupakan bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita mengembalikan setiap pujian makhluk terhadap diri kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan telah memberikan berbagai macam kemampuan kepada kita sehingga kita membuat dipuji oleh manusia kita. Baik, jazakallah khairan katsiran. Ustaz Rizal sudah menjawab pertanyaan yang pertama berkenaan dengan bagaimana sikap kita agar tetap tidak sombong dalam menghadapi pujian. Memang bahwa kita sadari betul setiap apa yang kita dapatkan, kita miliki di dunia ini tidak selamanya dan bukan serta-merta semata-mata karena usaha kita sendiri, Ustaz. Tapi juga memang karena ada takdirnya Allah, ketentuan Allah, kuasanya Allah sehingga kita ada di posisi tertentu, misalkan ada di memiliki harta tertentu misalkan, atau memiliki anak serta istri yang solehah gitu ya. Ini karena memang semua adalah bantuan dari Allah, semua karena takdirnya Allah, bukan semata-mata karena usaha dari kita. Maka dari itu yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita beranjak pada pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita, Ustadz, jika seandainya kita memposting sesuatu di sosial media yang kita punya. Maksudnya mungkin untuk ya sekedar berbagi cerita, tapi dianggap sebagai kegiatan flexing kalau anak sekarang bilang itu, kegiatan pamer-pamer harta gitu, kegiatan pamer, ya banyaklah sekarang pamer kendaraan, pamer iPhone, pamer segala macam begitu ya. Jadi dianggapnya sebagai flexing, padahal maksudnya nggak begitu gitu. Maksudnya bukan untuk sombong, bukan untuk ria, bukan untuk flexing. Nah, menanggapi itu bagaimana, Ustaz? Karena memang sebenarnya kita tidak bisa menghindari pandangan orang mengenai kita begitu ya. Bagaimana, Ustaz? Iya, terima kasih. Jadi ada sebuah kisah yang sangat populer, ya. Dan saya yakin teman-teman pernah melihat kisah ini ketika dalam sebuah riwayat, dalam sebuah kisah ya. Disahkan di masa lalu ada seorang ayah beserta putranya yang ingin berkunjung ke satu kota, jadi ya. Dan kemudian mereka mengendarai keledai. Dia berangkat dari desanya menuju satu kota. Jadi satu kota yang akan menjadi tujuan mereka. Kemudian mereka melakukan perjalanan. Ya, seorang ayah dan seorang putra. Mereka berjalan, dan ternyata apa yang mereka lakukan, mereka ya, bergantian menaiki unta tersebut. Jadi kalian pertama naiklah ayah, lalu sang anak menuntut keledai yang mereka miliki. Jalan sampai nanti satu desa muncul perkataan orang-orang di sana. Jadi bapaknya tak tahu diri, masa anaknya disuruh keledai. Nah, kemudian setelah itu mereka bergantian menuju desa yang lain, belum sampai ke kota tujuan.
Ya, apa yang dilakukan anaknya menaik unta. Ayahnya kemudian menuntut unta tersebut. Sampai di satu desa jadi pembicaraan. Dasar anak tak tahu diri, bapaknya masih beruntut. Ya, jadi sudah dua cerita ya. Di desa yang pertama, ya ayahnya nggak tahu diri. Di desa yang kedua, pokoknya anaknya nggak tahu diri. Ya. Kemudian apa? Lalu kemudian lanjutlah perjalanan mereka menuju desa yang ketiga, yaitu sampai hutan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menaiki hutan. Jadi dua-duanya naik hutan. Apa kata masyarakat yang ada di desa yang mereka lalui? Ini dan diri asal lupa dinaik-naikin bapak sama anak. Ya. Lalu kemudian lanjutlah mereka di perjalanan berikutnya sampai mereka ke kota. Dan apa yang mereka lakukan? Untanya tidak mereka naiki. Dasar ayah sama anak sama bodohnya. Masa unta dituntun saja tidak dinaiki. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Begitu kan? Ada 4 pendapat masyarakat. Ada 4 pendapat orang terkait dengan beberapa peristiwa yang berbeda, tapi yang dilakukan oleh seorang ayah dan seorang anak. Memang begitulah kita. Kita dalam hidup ini tidak bisa memuaskan siapapun. Ya, memang begitulah hidup ini. Kadang-kadang sebanyak orang itu yang suka dengan kita, tapi sebanyak itu pula orang yang tidak suka dengan kita. Mungkin ketika kita tadi memposting, ya, dan saya tidak menuduh dia seseorang memposting karena di sosial media, aku tidak berhak untuk menghukumi hati orang. Mungkin ada yang berkata, dia bawa pamer, ya, dia meriak, dia mah pamer, tidak, itu kan masalah hati. Kalau masalah hati kan dia yang tahu dia mengurus modal. Berapa banyak orang yang kesannya pamer, tapi sebetulnya tidak pamer. Boleh jadi dia dalam rangka tahadus dunia. Betul. Iya kan? Dia ingin menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan memang sekarang era bersosial media. Gitu ya? Kita saja barangkali yang yakin dalam hidup. Kenapa itu orang yang punya lapangan itu kalau tidak pakai? Kan gitu ya? Nah ini rekan-rekan sekalian yang buat Rasulullah SWT. Jadi memang kita tidak akan bisa memuaskan banyak orang. Ada saja yang komentar mereka. Tapi jangan salah. Ya, ketika ada orang yang tidak suka dari postingan kita, berapa banyak pula yang like postingan kita. Masya Allah, mabruk, fi'amalillah, wa'alaikumussalam, Masya Allah, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi kan rekan-rekan sekalian yang dalam Rasulullah. Oleh karenanya dalam posting itu, ya, pokoknya selalu ada itu tidak bertentangan secara syar'i, gitu kan? Yang kedua, selain niatan kita adalah tahadus dunia untuk berbagi, bahkan kadang-kadang untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Contoh, kita rela dengan pengajian kita, dengan halaman kita. Lalu kita posting di grup tertentu supaya apa? Untuk memberikan motivasi yang lain. Ya loh, apa jalan-jalannya? Masa ngajinya di ruang 3 kali 4 terus? Enggak. Gitu kan, ngaji itu bukan cuma kayak begini, ya jalan-jalan, ya tadabbur awal itu juga ngaji, gitu kan? Itu juga bagian dari program-program yang bisa kita lakukan. Nah ini rekan-rekan sekalian yang juga terus. Nah itu kan artinya apa? Itu bagian dari tahadus. Ini jangan pula dibilang sombong, jangan pula dibilang ria. Kalau ada orang yang melakukan perjalanan ke Istanbul, ke Turki, lalu fotonya dia taruh di RT. Ya, kita kan nggak bisa mengukurnya orang, gitu ya. Apalagi dia sampaikan di postingannya, alhamdulillah sampai juga di sini, kan gitu ya. Barangkali itu merupakan bagian dari diri dia, ya. Dan biasanya memang di antara tempat yang paling, ya, di antara sosial media, ya, di antara platform sosial media yang mungkin paling pas, ya, paling cocok dan sebagainya lain itu untuk menyimpan memori kita, foto-foto kita itu di Facebook. Karena ada beberapa saya lihat yang ketika posting di Facebook, ya, dia bilang titik ya, gitu kan, titik ya,
Biasanya itu Facebook memang amanah. Biasanya setelah itu diingatkan ya. Ini foto Anda setahun yang lalu. Ini kenangan Anda 2 tahun yang lalu. Ini kenangan Anda 3 tahun yang lalu. Ini kenangan Anda 4 tahun yang lalu. Kenapa Facebook mengenal? Supaya jangan lupa kita punya kenangan seperti itu dan jangan lupa 1-2 hari lagi. Gitu kan? Ada ide ya rekan-rekan sekalian. Jadi memang sekali lagi kita tidak akan pernah bisa memuaskan banyak kita. Jadi kita tidak akan pernah bisa memberikan apa menyenangkan banyak kawannya. Jadi apa yang kita posting, apa yang kita tulis, ada yang suka, ada yang tidak. Semua perlu resiko. Antum ya, jadi guru, ya, mau jadi guru yang galak, salah. Pasti ada guru yang bilang, gue seneng nih guru disiplin kayak begini, galak. Tapi jangan salah, ada orang yang benci kalau guru galak. Tapi kemudian kita berperan jadi guru yang lembut gitu. Seperti Abi yang sangat lembut. Bahkan kadang-kadang karena kelembutan di diri kita, ada murid yang bilang, gurunya nggak tegas gitu. Ya nggak? Jadi memang seperti itu sekalian. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, makanya ya begitulah. Kita posting, ada aja salah. Nggak kita posting, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nah juga kalau nggak pernah posting lagi, jadi akan ada saja tulisan yang baik, ya ada saja manfaat. Ya baik yang mengakui, tapi ada juga yang tidak. Saya kira itu ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyenangkan banyak hal. Apa dalam bahasa Arabnya menyenangkan, membuat hati manusia itu ridho, rela, senang kepada apa yang kita sampaikan. Itu adalah merupakan hal yang benar-benar tujuan yang mustahil. Ya, tujuan yang mustahil. Ada aja. Belum lagi teman kita yang berhenti sejak awal, yang tidak senang dengan mencapai prestasi atau materi kita. Memang ada dia berdoa, gitu kan? Guna memang, gitu ya. Aku juga bisa kalau cuma Malaysia doang, kalau cuma umrah doang, kalau cuma Istanbul doang, ya kalau bisa, lanjut, silakan. Tapi di sana, foto-foto share, gitu kan? Seperti misalnya, contoh ada orang yang dia foto-foto di dekat Astagfirullahaladzim. Dia foto di dekat istana Alhambra. Alhambra ini bisa Ayam. Makanya teman-teman mudah-mudahan kalau berikan kemudahan ya untuk kemudian beribadah umroh, berhaji, dan bisa jalan-jalan karena ini satu di Alhambra. Amin. Alhambra itu saksi sejarah kejayaan Islam di masa lalu. Jadi kalau kita bicara pada Islam Cordova, Spanyol, itulah salah satu sejarahnya itu apa? Istana Megah yang ada di sini. Ya, itu masya Allah ada orang posting seperti itu. Ya, kan kita nggak bisa menuduh hati, kenapa dia posting? Oh, pamer. Dia cuma ingin menunjukkan ini loh, sisa terhadap Bani Islam ratusan tahun yang lalu dan masih kejar lagi. Dan ingin menjelaskan kepada kita inilah ibadah Islam. Ya, di masa lalu. Ya, dan kini, gitu kan? Nah, inilah saya kira, jadi seperti itu kita juga memang kalau pasti ya siap-siap saja nanti dengan yang lain, yang komentarnya positif, ya, dan kadang komentarnya juga negatif. Ya, memang tidak bisa memuaskan banyak orang. Ya. Itu apakah dibolehkan ketika kita ingin memotivasi orang, memotivasi halayak gitulah, memotivasi orang lain selain kita gitu? Apakah dibolehkan dengan cara seperti itu? Gitu? Baik, saya kira ini hal yang menjadi sesuatu yang lazim di masa-masa sekarang ini. Karena kita sekarang hidup di era sosial media, ya. Kita hidup di masa revolusi informasi, revolusi komunikasi, revolusi teknologi yang luar biasa. Jadi saya kira pada akhirnya kembali ke dia. Selama kita mampu menjaga keikhlasan hati kita, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi kalau hal itu tujuannya adalah untuk memotivasi yang lain. Sekarang pertanyaan apa bedanya dengan orang di masa lalu yang mereka berinfak? Mereka yang bersedekah yang satu minta namanya jangan disebut, hanya Allah saja.
Tapi yang seperti bilang silakan. Mudah-mudahan infak saya bisa memberikan motivasi. Dan ternyata ada sebagaimana bolehnya disebutkan nama seorang terlibat. Untuk apa? Untuk memotivasi yang lain agar mereka bersemangat untuk bersedekah. Yang penting adalah kemudian kembali kepada jadi yang penting bagaimana orang yang memposting tersebut itu senantiasa mampu dengan niatnya yang baik, berikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada maksud apa-apa kecuali diberikan pelajaran bagi yang lain, yang menyampaikan itu kepada yang lain, kan gitu ya. Nah terus bagaimana? Tapi kayaknya lihat bisa pamer deh. Lagi-lagi kita tidak boleh menghubungi orang. Nah sekarang kan viral kan hari ini di sosial media kan, anak-anak Muhammadiyah di Solo berapa pesawat Indonesia. Siapa yang pernah kepikiran anak SD kelas 5 liburan pakai flight GIA Garuda Indonesia Airlines? Walaupun dari Solo ya, perlu Jakarta. It's amazing, you know. Bagaimana mereka bayar 720 juta yang satu M. Dan itu ternyata tabungan mereka dari kelas 1 sampai 5 SD. Dan itu viral dan itu membuat ternyata untuk naik pesawat kita harus nggak sekolah, tidak harus sekolah di sekolah-sekolah premium kok, di sekolah-sekolah mahal kok. Tapi ternyata budgetnya SD Muhammadiyah teman-teman. Muhammadiyah itu kan bukan sekolah yang premium, high class, bukan. Biasa seperti sekolah kita ya. Tapi mereka undang dari kelas 1 sampai kelas 5. Walaupun pulangnya naik kereta ya, nggak apa-apa. Tapi itu sudah memberikan jejak yang luar biasa. Dan saya yakin ini kemudian menjadi viral, diposting. Ya, saya kira anak kelas 5 SD lihatnya mau dibahas. Gitu ya? Ya mungkin jadi kebanggaan guru-gurunya, tapi ini luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang setidaknya hari ini orang sudah mulai berpikir. Gimana kalau kita jalan mau soal apa ya? Luar biasa. Jangan-jangan mutiara hikmah the next time bisa jadi begitu juga. Ya? Amin. Bukan tidak mungkin, ya kan? Ya, bukan tidak mungkin. Bisa saja kan? Bapak Ibu guru merancangkan dari masa yang sekarang. Bisa tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Tuh, naik pesawat guru SD. Bandung. Juga kan? Tapi saya kira ini satu yang apa ya? Ini sesuatu yang terobosan yang luar biasa. Kalau buat saya itu liburan yang out of the box, ya, di luar kotak. Ya, biasanya orang kalau berpikir liburan pakai bus, ya, seperti kemarin studi tour SMK Lingga yang kecelakaannya. Ya, semoga Allah nanti mereka yang wafat muslim, ya, mudah-mudahan ya apa yang luka-luka sudah Allah sembuhkan. Kita sangat berduka begini keadaan seperti itu. Kemudian juga yang naik kereta, gitu ya. Tapi masya Allah liburan anak-anak SD naik pesawat, diposting dan wah luar biasa. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada apa yang disampaikan tadi di pertanyaannya. Yang penting kita bisa menjaga itu. Dan setiap orang tidak berhak untuk menghubungi dia yang lain. Oh, dia ini, tahu dari mana? Emang untuk berada dari atau tahu diri? Bisa saja dia posting itu untuk memberikan pelajaran. Ya, inilah diri sekalian yang kita harus Taala. Tapi buat kita yang memang lepas jiwanya, sebenarnya kita pasti juga khawatir kalau memang niat kita untuk pamer, untuk ria, gitu. Tapi kalau kita mampu menjaga niat kita untuk kasih pelajaran. Contoh ya, Bapak Ibu di sini ada yang tinggal di Kota Bekasi, di daerah Jati Asih. Ada? Pernah dengar nggak sekolah Islam namanya Yatim? Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikmah. Pesawat biografinya, ya dengan motivasi itu, mereka punya kampus. Ya, kalau kita kan baru berapa tahun usianya, kalau mereka kan lebih lama ya. Nah, tapi kita lengkap punya pendidikannya seperti apa ya, kita SD, SMP semua. Ya, kita juga punya kampus, besar.
Nah kalau teman-teman mau tahu, ya, Yapit itu kerja sebuah halakoh. Jadi anak-anak muda dibina, ya, dalam sebuah halakoh mereka punya ide itu biasa, bikin sekolah gitu. Gitu kan? Ya, jadi artinya apa? Semua halakoh bisa bikin sekolah. Jadi kalau semua halakoh paling baik lebih boleh-boleh aja. Oh, saya mau dengan pengajian saya umroh, ya mau. Gitu ya, untuk memotivasi yang lain, misalnya. Bahwa ya pertemuan kita bukan hanya gitu-gitu aja, tapi kita melakukan berbagai macam aktivitas. Ya, mungkin juga mau marah, next time ada yang naik gunung kan? Kau hapus, ya mau. Mau mana? Gunung gede, gitu kan? Ya. Gunung Halimun, gunung Salak, macam-macam. Ya, apa di posting untuk memberikan motivasi buat yang lain. Ya, sekali. Ya, naik gunung gitu ya. Jadi begitu semua. Dan naik gunung juga kan termasuk ya olahraga aktivitas yang sangat menyenangkan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustaz, jazakallah atas penjelasannya. Artinya tergantung niat Ustaz ya, dan jangan gampang menghukumi setiap apapun yang kita lihat begitu. Kalau memang misalkan kita tidak tahu bagaimana aslinya begitu. Baik, rekan-rekan sekalian, kita beranjak pada pertanyaan terakhir. Ini mohon koreksinya Ustaz jika memang salah. Entah ini hadis atau qaul ulama yang redaksinya tuh at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqatun. Berlaku sombong terhadap pelaku sombong adalah sedekah, atau dalam redaksi lain hasanatun. Baik, gitu. Berlaku sombong atas pelaku sombong itu baik atau sedekah. Nah, ini kemudian kalau misalkan tidak dijelaskan ini akan menimbulkan ini Ustaz, akan menimbulkan kok boleh kita membalas kesombongan dengan kesombongan begitu. Bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz? Baik, terima kasih. Saya secara pribadi belum pernah membaca pernyataan itu dalam sebuah hadis ya. Jadi jujur saya secara pribadi lebih sering mendengar kalimat itu lewat lisan para ulama ya, orang-orang alim. Jadi saya belum membaca dalam kitab hadis. Jadi saya tidak bisa menyampaikan apakah itu hadis atau qaul. Ya. Tapi sejauh ini, karena saya mendengar dari perkataan ulama A, ulama B, maka saya mau menyebutnya itu sebagai qaul. Perkataan ulama. Kalau ulama tersebut mengatakan itu hadis, berarti harus kita cek hadisnya. Ya, karena memang ada kalimat-kalimat yang indah, yang baik, yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang itu dianggap sebagai hadis saja. Padahal tidak demikian. Ya, ternyata belum tidak ada hadisnya. Ya, maka dia Allah ini adalah hadis-hadis yang mau yang palsu, ya, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia satu di antara misalnya kita hafal itu rohnya rijal Israil dan Akbar kan dia. Ya. Ketika Nabi dan para sahabat ada yang dikisahkan di perang Badar, ya, setelah selesai lalu kemudian Nabi mengatakan kita baru saja kembali dari perang kecil menuju perang besar. Ternyata apa? Perang Badar disebut perang kecil, perang besarnya itu untuk mengawal kaum muslim. Jadi kan ternyata sebagian penjelasan para ulama ini adalah maudu, gitu kan, palsu, gitu kan. Bagaimana mungkin setelah perang Badar disebut jihad kecil, ya. Kan gitu ya. Jadi sebab apa? Untuk berjihad saja kita harus melawan hawa nafsu. Betul kan? Betul. Betul kan? Kita mau jihad melawan hawa nafsu. Kan nafsu kita cenderung apa? Nggak mau perang. Ya. Cinta hidup, cinta dunia, kan gitu ya. Ya, tapi untuk berjihad kan kita harus kalah. Jadi kita kontradiktif ya. Nah, maka dengan hal tadi, ya saya menyatakan sejauh ini bisa pahami kalau pun dikatakan hadis kita bisa berganti. Dan kemudian apakah itu boleh? Saya kira ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan ya boleh saja, terutama mereka yang memahaminya, yang menyebutkan sebagai hadis. Ya, yang terdapat itu. Ya. Tapi sebagian yang lain tidak demikian. Saya secara pribadi lebih cenderung pada yang kedua.
Kalau ada orang sombong, dia akan kita sombongkan lagi. Ya. Kalau orang sombong kita balas dengan kesombongan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berhak untuk melakukannya. Teman-teman masih ingat berapa waktu Mekah? Ya. Waktu Mekah itu kan kota Mekah ditaklukkan. Kalau Nabi mau sombong sama Abu Sufyan, mau sombong sama orang kafir, bisa juga Nabi berdirinya, duduknya di atas kursinya tegak. Begitu kan? Apa lo, semua udah kalah, gue takut. Tapi justru ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah, beliau dalam keadaan tertutup. Sampai wajah beliau hampir menyentuh mulut angin. Dan di situ Allah turunkan firman-Nya, "Fasabbih bihamdika wastaghfir." Nggak ada untungnya juga sombong di hadapan orang sombong. Kalau buat saya, ya. Tapi kalau mereka yang punya pendapat, apa sombong di hadapan orang sombong itu kebaikan. Ya tapi kenapa harus dibalas begitu? Bukankah marah kalau dibalas marah semakin besar kemarahan? Bukankah api kalau disiram dengan api semakin besar apinya? Jadi apa? Kita siram api itu dengan air yang lebih menenangkan. Ya, kan begitu ya. Tadi barusan saya waktu berangkat ke sini, ya, ada gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya namanya kita punya mata dikasih Allah buat melihat. Jadi memang supir-supir truk ini kan kadang-kadang tulisan di bangka itu kalau benar-benar kalau error kayak gitu ya. Teman-teman tahu lah ya, saya nggak perlu cerita lagi kan. Kadang-kadang kalimatnya bagus gitu kan. Ya bagus-bagus kalimatnya. Kadang mengutip hadis, kalau hikmah, manusia hanya menentukan, manusia hanya berikhtiar, selalu juga pada akhirnya menentukan kan gitu ya. Iya nggak? Itu kan yang biasa-biasa ya. Kuinjak gaspol agar kau dan anak-anak tetap umur, nah gitu kan? Itu biasa. Ya, itu banyak-banyak. Saking suka melihatnya saya kadang-kadang kalau yang nggak benar seperti saya, jangan lihat. Lalu kalau nggak lihat, apa mobil kita kan? Kadang-kadang ada lagi tulisan ini, yang setia akan tahu dengan yang selalu ada. Yang setianya ada di kampung, tapi selalu adanya ada di sini. Apa yang setia selalu ada? Ini sebentar. Nah tadi kebetulan ada kalimat begini. Bukan paknya tak Bandung deh. Wah orang Bandung. Oh, Bandung deh. Apa tulisannya? Tak perlu tinggi. Tak perlu tinggi. Ya, cukup. Tak perlu tinggi. Yang cukup hanyalah yang teduh. Nah, itu kata dia. Jadi tak perlu tinggi. Yang cukup adalah yang teduh. Terus kemudian apa? Kemudian dia katakan tak perlu terang. Yang penting adalah penyerah. Gitu kan? Jadi artinya nggak perlu kita tinggi, yang penting teduh. Nggak perlu kita terang, yang penting kalah, gitu kan? Nggak perlu banyak, yang penting ada, gitu kan kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak yang dimaksud jadi memang ya seperti itulah, gitu. Jadi memang apa namanya kita memang berupaya ya untuk tidak apa namanya kabur ya, tidak sombong gitu ya. Jadi kita selalu meyakini bahwa apa yang hari ini kita miliki seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penting adalah kita selalu menyadari itu, gitu kan? Insya Allah, gitu ya. Makanya kan faktor-faktor yang membuat orang sombong itu kan cukup banyak, ilmu, ya, ketampanan, kecantikan, ya, keturunan, bangsawan, kedudukan, pangkat, jabatan, ya. Ini kan yang biasa membuat orang sombong termasuk ya. Jangan salah. Satu lagi itu ibadah. Kadang kita merasa apa? Merasa ibadah kita paling banyak orang yang lain. Mana aja dong? Mulai kita pernah sholat duha, ya. Soalnya rajin sholat duha, cie, gitu kan? Biasa aja lah, gitu kan? Mana aja deh? Oh, mana ada takdir? Liko. Oh, jangan-jangan udah nggak dapat hidayah. Lain yang dapat hidayah kan gitu ya. Jadi kalau saya katakan memang ada juga beberapa
dari ketaatan yang dilakukan. Ya, makanya ya berhati-hatilah teman-teman ya. Memang tadi ya, kalau kita posting jiwa kita kuat nggak ada masalah. Tapi kalau tadi contoh sederhana nih, ada postingan tentang sholat malam. Kan sebetulnya bagus ya, membangun orang sholat tahajud, gitu kan. Dulu kita ada istilah tahajud kok. Ya. Jadi, cuma kan kalau salah-salah niat jadi repot. Dengan dia posting, alhamdulillah sudah tahajud malam ini. Ya, itu sebetulnya untuk memotivasi yang lain. Tapi kalau salah-salah niat, dia kan udah share tadi. Apalagi sampai dia selfie juga di atas apa saja. Cia. Sampai kalau tahajud. Ya Allah. Jadi kan Tahajudnya live. Ya. Alhamdulillah sudah berkah. Artinya nggak usah sampai sedetik itu lah. Ya. Saya kira kalau untuk ibadah-ibadah seperti nonton khasah, ya nggak usah. Tapi kalau ritme dan lain sebagainya, ya kita posisi itu insya Allah masih terjaga ya. Tapi kalau udah ibadah-ibadah khusus sebaiknya ya kita jaga. Sebab ini modal kita nih. Makanya teman-teman, ini saran saya terhadap diri saya. Kalau punya amalan-amalan yang kelihatan ada, sebaiknya juga punya amalan-amalan yang dirahasiakan. Itu untuk menyelamatkan kita. Kali aja, alhamdulillah, kalau satu-satu yang tadi menolak amalan-amalan kita, yang biasanya kelihatan, yang biasanya kita posting, setidaknya masih ada amalan kita sendiri yang kita lakukan yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ibu nggak semua memerangi suami itu harus kita tahu. Karena ada juga suaminya itu bilangnya begini, saya mau memerangi suami. Kenapa? Ya istri saya nggak tahu kalau saya sedekah. Ya. Sedekah dia kan sedekah siapa? Ya ada bisa jadi. Siap sedekah. Karena kalau yang udah ya kamu jawab semua. Jadi coba bisa ada. Coba biasanya udah sama ini dia gitu kan. Jadi itu ketawa dia dan mau babak gigi kan seperti itu. Kalau ada mau babak gigi ya terus ya makanya ada tapi nggak banyak 1-2 orang tuh yang punya rekening tersebut. Dia bukan untuk berniat buruk kepada istri karena memang terkadang perempuan itu lebih suka dibohongi daripada ngomong sama. Tapi kalau beberapa misalnya perhatian berapa? 10 juta. Apa di bawah? Transfer nggak ada. Ada tuh dia buktinya. Kalau Google Bank dia satu sudah stoknya. Ada. Dia punya. Ya, kalau dibohongin begitu kan? Dengan ibunya enak sungguh. Tapi kalau 10 juta lagi waktu banyak amat 10 juta. Itu orang kaget wow. Itulah makanya sekarang ada dalil begitu. Ada perempuan itu suka minta dibohongi. Tapi ini jangan diambil secara generalisir ya. Ini case by case. Seperti itu. Sebenarnya kalau udah ketawa, ada sesuatu. Ya, Allah ya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir yang sudah berhasil dijawab. Artinya, selama masih ada opsi untuk berlaku baik atas tindakan sombong yang diperlakukan terhadap kita yang lebih baik, berlaku baik saja Ustaz ya. Baik, itu pertanyaan demi pertanyaan yang sudah terhimpun. Oh iya, tafadhol Ustaz. Bisa jadi dengan kita kemudian tidak membalas kesombongan kita, biasanya mungkin jadi pintu hidayah kita buat kita. Ini orang bersombong kulit, tapi nggak membalas gitu kan? Bisa jadi kan? Karena memang banyak orang-orang yang tertarik dengan dakwah Islam, gitu kan? Bahkan dengan dakwahnya Rasulullah SAW, itu kan bukan maaf, bukan ketinggian Nabi, ya, bukan, ya betul, kita tidak berpikir Nabi itu punya karisma yang luar biasa. Tapi apa yang membuat yang menunjukkan karena pesona akhlaknya Rasulullah SAW? Contoh yang terakhir ini,
Kan bisa aja dari tempelin itu Yahudi yang naik syal beliau kan. Ingat kan? Ya, yang naik itu padahal belum jatuh tempo. Iya, betul. Ya, yang bikin Umar buat anggol juga di kata Umar. Ya, dia tadi bicara. Ya Muhammad, bayarlah. Bayarlah. Kata Rasulullah, jika kau belum jatuh tempo, bayarlah. Aku ditaruh sama dia, aku sudah jatuh. Hari apa? Nanti balik. Bahkan Nabi lebihkan. Kenapa? Karena Umar mengaku. Apa kata Rasul? Ini aku bayar tentu, ya. Jadi aku lebihkan. Kenapa? Jadi saudaraku Umar memberikan kira-kira kompensasi. Apa yang terjadi? Masuk Islam kan yang begini. Coba kalau Nabi bilang, kurang ajar lu, ya lu nggak tahu suka lu, nggak tahu suka lu. Nabi ini teman-teman kuat, ya. Orang gitu kan? Tapi tidak. Ya, ini kompensasinya. Apa kata Yahudi itu? Allah ini udah tahu banyak cerita Allah kantung begini. Nah, ini dia saya mau buktikan. Katanya Rasulullah itu orang yang benar dan baik hati. Sekarang terbukti, betul. Coba kalau Yahudi ditempelek, jadi nggak dimengerti Islam. Tidak. Nah, ini kan, ya kerja gitu. Saya kira dia bapak Islam. Ya, baik itu tadi pelajaran demi pelajaran tentang kesombongan yang sudah kita dapatkan, bahwa mudah-mudahan kita mampu terhindar dari segala macam bentuk kesombongan yang ada pada diri kita, sekalipun kita justru sering digoda justru ketika sedang dalam keadaan dipuji, Ustaz, bukan dalam ujian kesombongan itu. Baik, sedikit saja Ustaz sebagai ya durasi kita sampai jam 17 sebagai closing statement dari pengajian kita pada kesempatan sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang juga Allah. Jadi memang kesombongan ini adalah merupakan penyakit yang bisa mengganggu siapa saja. Dia bukan hanya mengganggu orang-orang kecil, dan bukan hanya penyakit yang mengganggu orang-orang besar saja, tapi orang-orang kecil juga bisa sombong. Makanya Adi mengatakan orang kaya sombong itu wajar. Tapi ada pula orang miskin yang sombong. Ya, makanya kalau udah miskin sombong keterlaluan. Nah, kemudian sombong itu bukan hanya menimpa orang-orang kaya saja, tapi juga orang-orang bodoh kadang bisa disombong. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang ini sombong. Ya, itu batul hak bukan dua itu saja. Jadi teman-teman jangan melebihkan, jangan mengurangi. Apa seseorang itu disebut sombong? Ketika batul hak dia menolak kebenaran. Orang miskin nggak pernah sholat, diajak ngaji nggak pernah mau, ya, diajak untuk baik nggak mau, walaupun dia miskin sombong. Sebab apa? Dia menolak kebenaran. Dia menolak nilai-nilai kebaikan yang diajarkan. Jadi jangan salah miskin-miskin misalnya ada di sekitar kita kerjanya pemulung segala macam, tapi kalau dia nggak sholat, dia nggak kategori sombong. Sebab dia menolak kebenaran, menolak agama. Yang kedua adalah orang cerdas. Nah ini biasanya merendahkan manusia. Ini kepada orang-orang yang memang punya apa? Punya level yang lebih tinggi dari sisi keilmuan, kekuasaan, harta, jabatan, sehingga dia merendahkan orang lain. Ya, saya ingat dalam sebuah dalam sebuah cerita di sosial media ada seorang dokter, dia ada diskusi oleh seorang orang yang kelihatannya ini adalah bola level diskusi sama lu. Kata dia, kalau lu mau diskusi sama gua, lu harus sama dokter. Gitu kan? Saya kira ini satu bentuk kesombongan. Karena yang namanya ilmu itu bukan hanya secara administrasi dia dokter. Ya. Kalau seandainya diskusinya dokter, maka harus paham bisa diskusi. Yeah. Dengan profesor, misalnya siapa yang negosiasi? Quraisy Shihab. Tapi ini kan diskusi dalam kebaikan. Dan profesor Quraisy Shihab juga orang yang sangat rendah hati. Mau dia diskusi dengan Gus Baha yang notabene atau ada gelar LCMA untuk profesi itu kan ada. Itulah. Ya, tapi ini Masya Allah
Setidaknya ini dua contoh orang ini mengajarkan kepada kita ketawaduan, tidak sombong. Nah, kemudian waktu diskusi Idrus Romli, Haji Romli, Idrus Romli kan, secara akademis beliau bukan profesor, secara keilmuan. Jadi ini teman-teman sekalian, biasanya Muhammad Nas merendahkan orang, meremehkan orang, itu biasanya penyakit sombong yang dilakukan oleh orang yang memiliki level di atas. Itu selalu sampaikan sih, satu di mana Indonesia ya, saya dokter dari Jerman, saya dokter dari Inggris, saya dokter dari UK, dari Harvard, biasa aja. Padahal bisa jadi kan, ya, ada orang yang kuliahnya tidak lama S1 tapi luar biasa. Ya, cerdas luar biasa, pintarnya luar biasa. Ya, bahkan kalau tidak salah di beberapa pertemuan terakhir itu banyak anak-anak STM Indonesia yang menemukan proyek-proyek yang luar biasa dalam bidang sains. Ya karena satu dan lain hal saja mereka tidak bisa mengorbit secara internasional. Jadi saya kira ini teman-teman sekalian bisa saya sampaikan. Jadi tidak ada yang perlu dipersombongkan, semuanya hanya ikhtifar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suatu saat boleh jadi Allah akan ambil. Teman-teman sudah baca ceritanya. Ada orang kaya, mantan artis, mantan pengusaha, sekarang miskin. Berarti apa? Sudah diambil kita apa yang mereka sombongkan tuh dulu tidak ada arti. Jadi tetaplah apa namanya stay qanaah, tetaplah qanaah, tetaplah rendah hati, gitu ya. Jangan pernah tinggi, sebab kalau tinggi ke atas khawatirnya kepentok sama flat. Mau coba tinggi nanti kejedot sama atap. Rendahlah, kita tetap bisa masuk, kita tetap bisa keluar dengan selamat. Ini itu adalah saya kira Allah Taala. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz sudah menyampaikan materi mengenai kesombongan dari awal sampai akhir ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, rekan-rekan sekalian. Maka dari itu, marilah kita tutup kajian Besti pada kesempatan sore kali ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.